Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Trisurya di Mapel IPS. Bagaimana keadaan kalian semua? Sehat-sehat, tetap semangat, dan ikuti protokol kesehatan selama pandemi ini. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk absensi silahkan cek di link Google Classroom kalian sesuai kelas masing-masing. Sekarang hari ini kan Pak Tri memberikan materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Materi ada di kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi. Peta konsepnya dapat dilihat seperti ini. Pelaku ekonomi, keunggulan kebutuhan antar ruang dan pengaruhnya, kemudian pendapatan perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara, peningkatan pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah peta konsep yang ada di bab 3 materi semester 2 kelas 8. Anak-anakku, kita patut bersyukur hidup di bumi Indonesia karena dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam yang cukup banyak dan beragam di setiap daerah. Coba perhatikan tampilan berikut ini. Di daerah pegunungan, petani sayur panen buah sayur dengan sangat melimpah. Terlihat petani tomat sedang memanen. Kemudian kita lihat lagi di daerah pantai, nelayan hasil panen ikan, menangkap ikan yang begitu berlimpah. Di daerah tanah kapur terlihat juga tanaman pohon-pohon jati dengan kayu-kayu jati yang siap untuk diproduksi jadi mebel. Ini merupakan suatu aset. Inilah yang disebut keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Di sisi lain ada yang berlebih, di sisi lain ada yang kurang atau sangat membutuhkan. Aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk. Aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk. Misalkan produknya beras. Ada produk yang berdagangkan. Untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi. Jadi beras kan perlu kita mempersiapkan produksinya seperti penggilingan padi ataupun contoh pabrik ban. Untuk mencapai bentuk produk suatu ban mobil, maka diperlukan suatu produksi, aktivitas produksi pabrik yang merupakan salah satu kegiatan dari ekonomi. Jadi rangkaian dari suatu perdagangan, adanya produk. Untuk menjalankan produk diperlukan suatu kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi yang meliputi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang pengertian pelaku ekonomi dan siapa saja pelaku ekonomi itu? Coba perhatikan. Jadi pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Di Indonesia ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan keempat, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga keluarga sering disebut dengan rumah tangga konsumen, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi
terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga, dinamakan rumah tangga konsumen. Jadi dalam rumah tangga konsumen atau keluarga ini merupakan melakukan kegiatan konsumsi, jadi sebagai konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan atau disingkat dengan istilah RTP adalah sebuah kegiatan ekonomi yang akan melakukan produksi dari barang maupun jasa, di mana perusahaan akan berperan sebagai produsen. Coba perhatikan gambar di samping. Ini adalah aktivitas pabrik pengolahan minuman ringan, di mana sebagai produsen ini mempunyai suatu karyawan, di mana mereka pabrik harus menggaji karyawan. Pabrik juga mempunyai tempat untuk pembayaran sewa. Jadi inilah rumah tangga perusahaan atau produsen, di mana perusahaan akan memikirkan upah karyawannya, memikirkan beban sewanya. Selanjutnya, rumah tangga pemerintahan. Rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga pemerintah memiliki 3 peranan penting: sebagai produsen, sebagai konsumen, dan pengendali perekonomian atau pembuat regulasi. Jadi kalau anak-anak ingin menjadi anggota dewan yang berkeinginan untuk membuat regulasi pemerintahan, kalian bisa masuk dalam DPR. Di sana kalian bisa membuat regulasi yang bisa membantu atau berpro ke rakyat. Selanjutnya, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi ekspor impor rumah tangga ke luar negeri, memiliki berbagai peran. Di antaranya adalah berperan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, berperan sebagai penyedia faktor produksi dari luar negeri. Terjadinya ekspor impor seperti misalkan Indonesia surplus akan ikan, maka diekspor ke negara lain. Begitu juga Indonesia membutuhkan misalkan kekurangan sapi, mendatangkan sapi dari Australia, impor. Itu merupakan rumah tangga luar negeri. Sekarang sudah paham kan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Jadi keragaman sumber daya antar daerah, ada daerah yang kelebihan produk tertentu, ada juga daerah yang kekurangan. Hal ini akan menimbulkan terjadinya permintaan dan penawaran atau akan timbul perdagangan. Demikian materi yang bisa Pak Tri sampaikan. Untuk tugas bisa dilihat Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.